Well, hello there. Santos, your girlfriend's getting away. What are you doing, Lud? Who's the boy now, motherfucker? Let's go, bro. Shut up, I'm having fun. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film kita kali ini adalah film action thriller yang dibintangi oleh aktor Matrix dan juga aktor Captain America. Film dirilis tahun 2008 dan dijamin mantap sekali. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang pemuda bernama Kanu. Dia sedang membersihkan senapan pistolnya untuk berangkat bekerja. Nah, dari sini film pun baru saja dimulai. Diketahui ternyata Kanu adalah seorang polisi. Suatu hari, Kanu menyamar sebagai penjual senjata dan pergi melakukan transaksi dengan beberapa gangster Jepang. Konnichiwa. You want to smoke? So you got the shit or not? Yeah. This, we said a machine gun. It is a machine. You mowed down one of your Karena transaksi senjata ilegal itu tak sesuai dengan keinginan para gangster, maka gangster itu sangatlah marah dan menghajar Kanu. Tak hanya itu, mobil Kanu pun dibawa oleh mereka untuk pergi melarikan diri. Tak berselang lama, Kanu dapat melacak keberadaan mereka karena mobilnya dipasang GPS. Datanglah Kanu ke tempat itu dan menghabisi mereka. Setelah dia berhasil melumpuhkan mereka semua, Kanu menemukan dua orang gadis yang dikurung di bawah lemari. Nah, ternyata mereka adalah korban perdagangan manusia. How can you shoot a guy? To be a hero anytime, any place, right, Lud? Next, huh, Lud? The girls are being a family short. LA Times detective. Singular. I mean, you could have just saved some for us. Huh? What's going on? Hey! This is real! Find Ted Berman. Mill, back to the barn. Start writing. Tak berselang lama, datanglah beberapa anggota kepolisian beserta kapten mereka. Nah, kapten itu bernama Kapten Black. Come here, man. Give me Setelah mendapatkan nasihat dan investigasi dari si kapten, Kanu pun berusaha keluar untuk menghirup udara segar. Kemudian saat itu dia bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama Washington. Washington saat itu mencela tindakan Kanu yang membunuh mereka semua dan menganggapnya rasis. Washington juga menganggap mereka berhak hidup melalui peradilan hukum. Stay on point, Washington. Karena ucapan Washington itu, Kanu pun tersinggung dan terjadilah cekcok di antara mereka. Selanjutnya di tempat lain, yaitu di rumah sakit, Kanu yang sedang mendapatkan perawatan didatangi seorang yang mengaku agen asuransi. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi lain yang memberikan kartu nama kepadanya. Nah, dari sini diketahui bahwa agen asuransi itu adalah Kapten Giggs. Kemudian Kapten Giggs memberitahu Kanu untuk merahasiakan pertemuan mereka dari Kapten Black dan koleganya. Nah, ini semua untuk kebaikan bersama. Selanjutnya pada hari Minggu, Kanu datang menghadiri pesta keberhasilannya yang dirayakan oleh Kapten Black dan juga koleganya. Nah, di tempat restoran yang nyaman dan sejuk itu, ternyata Washington pun juga bercakap-cakap dengan seseorang yang ternyata Kapten Giggs. Nah, dari situ Kapten Black memberitahu Kanu bahwa Washington sering memberikan gosip yang tidak baik mengenai dirinya kepada Kapten Giggs.
came at me like Joe. You would know who Dikatakan bahwa Washington mengatakan bahwa Kanu adalah polisi yang kotor. Kemudian Kapten Black meminta Kanu untuk tak menemui Washington demi keamanan bersama. to pull the rug out from under all my business. That's your life. That's your life right there. Damn chair right now. Have a seat. Come on. What's wrong with you, Tom? I'm not okay with it. Keesokan harinya, Kanu membuntuti Washington dalam sebuah perjalanan pulang kerja. Kemudian berhentilah Washington di sebuah Indomaret. Lalu dengan segera Kanu membuntutinya. Akan tetapi saat akan masuk ke dalam, dia melihat dua orang gangster lokal yang mencurigakan dengan membawa senjata laras panjang masuk ke dalam. Saat itu tiba-tiba saja Kanu dipukul oleh Washington hingga terkapar. Saat Kanu ingin menjelaskan semua, tiba-tiba beberapa tembakan mengarah kepada mereka. Nah, mereka berdua dapat menghindar dan kemudian melakukan perlawanan. Tom yang tak dapat melihat dengan jelas tak sengaja menembak mengenai Washington. Dan saat itu para gangster mengambil kesempatan dengan memberontongkan berbagai macam peluru ke arahnya. Dan kemudian tewaslah Washington. Selanjutnya datanglah Kapten Black beserta pasukannya ke TKP. Di sini Kanu diinterogasi oleh mereka karena dianggap satu-satunya saksi yang melihat kejadian itu. Beberapa saat setelah melakukan investigasi dan mengecek CCTV, diketahui bahwa Kanu ternyata tak sengaja menembak Washington. Akan tetapi pikiran mereka berkata bahwa Kanu bisa saja dengan sengaja membunuh Washington. Kemudian Kapten Black berkata kepada Kanu, bisa saja Kapten Geek memenjarakannya. Hal ini dikarenakan terlihat dari CCTV dengan jelas dia menembak Washington. Nah, dari sini diketahui bahwa Kapten Black sangat membenci Kapten Geeks. Tidak hanya itu, Kapten Black meminta Kanu untuk menyembunyikan disket itu agar semuanya aman dan tak terjadi masalah lagi. Forgot to put the disc. Maybe you were first on the scene, Tom. And maybe when I get back. Keesokan harinya di kantor polisi terlihat beberapa headline dari surat kabar yang mengatakan bahwa Kanu adalah pahlawan yang terlambat menyelamatkan kawannya. Kemudian si kapten juga memindah tugaskan Kanu ke bagian pelayanan masyarakat. Hari berganti hari, Kanu terlihat sangat sibuk melayani keluhan dan laporan dari masyarakat di sekitar kotanya. Suatu hari datanglah Kapten Geek menemui Kanu dan mengajaknya untuk wawancara. Di sini Kapten Geek juga mengetahui semua yang terjadi. Dia bahkan tahu mengenai rekaman CCTV yang hilang. Dan juga saat Kanu menembak Washington secara tak sengaja. Nah, kemudian beliau mengatakan akan menangkap pelaku sebenarnya. What would you say if I told you? Sounds like three. It doesn't bother you that they're... Why'd you let them get away, gunfighter? Kemudian bertemulah Kanu dengan seorang polisi tampan pemeran Kapten Amerika yang bernama Chris. Kanu berniat meminta laporan hasil penyelidikan kasusnya, yang mana kasus itu ternyata terdapat 3 jenis peluru yang berbeda yang mengenai tubuh Washington. Saat itu Chris belum mau memberikan informasi kepadanya. Lalu mereka semua berjalan menuju ke parkiran. Nah, kemudian Chris mendapatkan telepon dari bagian lab mengenai siapa pelaku pembunuhan. Kemudian dengan semangat Kanu meminta Chris untuk memberikan informasi kepadanya dan kemudian dia pergi. Ballistics evidence? I don't. Two bad guys come to the party till he runs dry. Gone. No one's gonna. They get a pass, you get a pass. And Clady said you were on board. You're more worried about yourself. Hey, catch a felony for obstruction? If I'm cleaning it up. All right, go ahead. DNA course. Full of rap sheets.
Pada malam harinya, Kanu menyambangi rumah Kapten Black untuk menginformasikan siapa pelakunya dan meminta izin untuk menangkapnya. Akan tetapi, anehnya si Kapten seakan-akan menolak rencana si Kanu. Bahkan si Kapten mengatakan untuk tenang saja dan menjauhi perkara itu demi kebaikan bersama. When'd you start drinking today? And you drove over here and he's got a PhD. You know all this. Selanjutnya Kanu mengajak Chris menuju sebuah pemukiman kaum hitam dan Meksiko di pinggiran kota Amerika. Saat mereka mendatangi sebuah rumah, tiba-tiba saja ada seseorang yang hendak melarikan diri. Nah, dari sini Chris dan Kanu pun mengejarnya. Singkat cerita, si gundul itu tertangkap dan nyangkut di pagar berduri. Di sini pun Kanu dan Chris mendapatkan sebuah nama pelaku yang bernama Grill yang tinggal di kota 40. Pergilah mereka mencari Grill. Sesampainya di TKP, Kanu mendobrak pintu dan menghajarnya. Setelah mendapatkan hukuman mentah dari Matrix dan juga Kapten Amerika, Grill pun akhirnya menyerah dan memberikan informasi mengenai temannya yang tinggal di sebuah kota mungkin mengetahui semua kejadian ini. Nah, sebagai gantinya, sebelum informasi itu valid, Grill pun ditangkap oleh mereka dan dibawa ke kantor polisi. Three strikes. Answer the fucking question. Keesokan harinya, Kanu ditemui Glady, si anak buah dan juga rekan kerjanya. Nah, di sini Glady mengatakan kepadanya bahwa kasus harus segera ditutup. Dengan keberatan dan geleng-geleng kepala, Kanu pun melanjutkan penyelidikannya. Dan kemudian informasi pun masuk dari Glady mengenai seseorang temannya yang mengetahui kejadian itu. Tak mau berlama-lama, keduanya kemudian mencari pemuda itu yang ternyata bernama Scribble. Go get him, Disco. Watch your crosswalk! We got him. Break off. Yeah, y'all supposed to be. You need to kick that shit. I got a lot. I put the cuffs on now. You're Singkat cerita, bertemulah mereka dengan Scribble di sebuah parkiran supermarket. Kanu pun dengan bergegas menginterogasinya dan kemudian mendapatkan sebuah alamat yang diduga pelaku pembunuhan. Lalu berangkatlah mereka menuju TKP. Sesampainya di sana, mereka mengeksplorasi rumah itu. Setelah 1 jam, mereka menemukan bau busuk yang ternyata 2 orang pelaku itu sudah membusuk. Setelah melakukan investigasi, keduanya tak percaya bahwa mereka yang mati itu adalah pelakunya. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan menemui Scribble lagi. Great. Fuck you. I'm doing my... in the market. That's I'm with you. Setelah mendesak Scribble, akhirnya Scribble memberikan informasi gangster yang sebenarnya. Nah, di sini Kanu memintanya untuk mengatur pertemuannya dengan para gangster. Selanjutnya Kanu menemui janda Washington untuk memberikan bukti rekaman yang dia bawa. Dia ingin menyatakan bahwa dirinya tak bersalah. Tak hanya itu, dia memintanya untuk meninggalkan rumah itu demi kebaikan bersama. Pada hari Jumat Kliwon, Kanu dan Chris pun datang ke sebuah gudang untuk menyiapkan senjata mereka guna menghadapi para gangster. Diketahui saat itu Kanu meminta Chris untuk pulang demi keselamatan jiwanya. Akan tetapi saat itu Chris mengatakan ingin bersepakat dan bekerja sama sehidup semati. 2 jam kemudian sampailah mereka di TKP. Kanu dan Chris dihadapkan dengan para gangster yang kuat. Nah, mereka bernama Tom dan Jerry. Gun? Fucking wall. The hell is this?
Secara to the point, Kanu bertanya kepada mereka mengenai 2 orang pelaku pembunuhan yang menewaskan Washington. He ain't taking it out for you. Salah satu dari mereka bertanya kepada Kanu apakah mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Or was everybody out? Kemudian tiba-tiba saja salah satu dari mereka menembak Chris hingga terkapar. Nah, dari sini awal mula baku tembak terjadi. Y'all about way too. That's better than pussy. Worldwide war on terror, dope. That was you, right? You know this cat. It's the same mother. Gun up and blast that motherfucker! Fuck this nigga. Setelah Kanu berhasil melumpuhkan para bandit-bandit itu, pulanglah Kanu ke rumah untuk dirawat oleh kekasihnya. Sambil mengobati Kanu, Jen menangis terseduh-seduh karena melihat berita mengenai Kanu. Nah, di berita itu Kanu dianggap sebagai buronan polisi yang berbahaya. Tak lama kemudian pintu rumah mereka didobrak oleh Santos dan para rekannya. Kemudian Kanu pun ditangkap oleh mereka. Dalam perjalanannya yang entah kemana, Kanu memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka. Kanu penasaran siapa sebenarnya dalang dari semua ini dan mengapa mereka menangkapnya. Mereka pun akhirnya buka mulut dan mengatakan bahwa Kapten Black lah pelaku sebenarnya. Kanu yang cerdas berhasil membuka borgolnya dan tak diketahui oleh mereka semua. Kemudian Kanu mulai menghajar si sopir dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Akan tetapi singkat cerita, Santos berhasil memukul KO Kanu hingga pingsan. Bangun dari pingsan, ternyata Kanu berada di sebuah rumah yang telah dia datangi sebelumnya. Kemudian Santos dan rekannya itu ingin sekali membunuhnya, akan tetapi dia mempermainkan Santos dengan cara menembakinya. Saat itu Kanu berusaha kabur dengan terus merangkak menuju ke semak-semak. Karena Kanu semakin jauh dan menuju ke semak-semak, salah satu dari mereka pun datang menghampiri. Akan tetapi tiba-tiba saja Kanu memukulnya hingga tewas. Santos yang penasaran dan mengetahui itu pun marah besar, kemudian berusaha untuk menghabisi Kanu. Akan tetapi dengan sigap Kanu menembaknya sebelum dia mendekat. Dengan segera Kanu bergegas menuju janda Washington. Dan ternyata benar sekali bahwa Glady di sana ingin melenyapkannya. Terjadilah baku hantam di antara mereka. Singkat kata, Kanu pun berhasil menghajarnya dan menawanya di dalam mobil. Kanu dengan segera menyambangi rumah Kapten Black untuk melakukan perhitungan dengannya. Singkat cerita, Kanu sudah berada di rumah Kapten Black. Dia berkata kepadanya telah membunuh Santos dan rekannya. Kemudian Kanu memintanya untuk menghubungi salah satu dari mereka, yaitu si Glady. Nah, kemudian Kapten Black mengirimkan WhatsApp kepada si Glady. Nah, kemudian ponselnya pun berdering, yang ternyata ponsel itu berada di tangan Kanu. Setelah membuka ponsel Glady, Kanu membaca sebuah WhatsApp yang tertuliskan, "Dia ada di sini dan segera bunuh dia." Nah, dari sini diketahui bahwa jebakannya berhasil dan terbukti bahwa Kapten Black lah pelaku dari semuanya ini. Karena kepepet, Kapten Black pun berusaha untuk menghajar Kanu dan terjadilah baku hantam di antara mereka. 1 jam kemudian ternyata Kanu dapat melumpuhkannya dan kemudian memborgolnya. Walaupun tak berkutik, Kapten Black pun tak mau menyerah. Dia meminta Kanu untuk merobohkan tembok di depan rumahnya. Nah, ternyata di dalam tembok itu tersimpan jutaan dolar uang cash yang dia sembunyikan. Di sini Kapten Black berusaha untuk menyogoknya agar dia mau melepaskannya. Namun
Kanu pun menolaknya dan kemudian menembaknya hingga tewas. Nah, dari sini film pun tamat. He would do it.